Inilah tampilan pengelolaan kinerja untuk rencana praktik kerja kepala sekolah di tahun 2026. Bagaimana cara melakukan perencanaan? Ikuti video ini dari awal sampai akhir. Oke teman-teman, ketemu lagi di IO Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Nah teman-teman semuanya, semoga di tahun 2026 ini semuanya sehat ya. Nah pada video kali ini IO Irwan akan membahas tentang pengelolaan kinerja. Khususnya di sini IO Irwan akan membahas tentang bagaimana kepala sekolah mengisi perencanaan pengelolaan kinerja di tahun 2026 ini. Nah langsung saja ya teman-teman. Kita mulai dari menu kepala sekolah sebagai pegawai. Kemudian di bagian mulai perencanaan kinerja, ini nanti jika teman-teman baru pertama kali masuk, maka di sini nanti akan ada tombol mulai dan diikuti dengan konfirmasi diri. Nah, setelah itu selesai, nanti akan ada lanjutan untuk mengisi perencanaan. Nah, sedangkan untuk IO Irwan, mengapa di sini muncul lanjutkan? Ini karena IO Irwan sudah konfirmasi dan tidak disambung dengan perencanaan. Jadi hanya konfirmasi data diri saja. Nah, sekarang kita mulai saja perencanaan kinerjanya dengan klik tombol lanjutkan ini. Nah, akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Ada perencanaan kinerja, ada yang pertama praktik kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan rangkuman. Nah, untuk tahun 2026 ini pada umumnya masih sama dengan tahun 2025, di mana perencanaan kinerjanya nanti dalam satu tahun hanya dilakukan satu kali di bulan Januari. Nah, nanti teman-teman silahkan lakukan perencanaan ini maksimal tanggal 31 Januari ya, jangan ditunda-tunda, nanti takutnya tidak ada perpanjangan. Dari indikator praktik kinerja pertama ini ada 8 ya teman-teman, nanti silahkan dipilih mana. Untuk bagaimana memilihnya sudah IO Irwan jelaskan di video sebelumnya, silahkan cek di pojok kanan atas ya. Nah, di sini saya memilih memandu perencanaan pembelajaran. Setelah itu kita bisa lanjut ke pengembangan kompetensi atau simpan draft. Nah, di bagian ini nanti ada beberapa indikator kompetensi dari pengembangan kompetensi. Saya akan memilih yang mirip dengan praktik kinerja, karena praktik kinerjanya saya adalah membimbing dalam perencanaan, maka di sini terkait dengan pembelajaran. Saya pilih di pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, lanjut setelahnya adalah ke perilaku kerja. Nah, di perilaku kerja ini nanti akan ada 7 aspek. Dari aspek berakhlak ya, 7 aspek berakhlak, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, serta kolaboratif. Nah, di sini nanti setiap aspek akan ada indikator perilaku yang harus kita pilih. Nah, misalkan kita pilih salah satu saja, ini ada 3. Kemudian ekspektasi khusus pimpinan ini juga dipilih salah satu. Nanti antara indikator perilaku yang dipilih dengan ekspektasi khusus pimpinannya nanti berbeda-beda. Silahkan dipilih saja. Ini nanti bisa dikoordinasikan dengan atasan atau pengawas kalau untuk kepala sekolah. Tapi sebenarnya ini mau dipilih mana saja juga tidak ada masalah sih sebenarnya. Nah, intinya semuanya kan juga sudah bagus sebenarnya untuk yang indikator perilaku dan ekspektasi khusus pimpinannya ini. Nah, kita ke rangkuman. Jadi setelah sampai ini, teman-teman, untuk di bagian rangkuman perencanaan kinerja, kita sudah hampir selesai ya. Kita bisa cek ulang di sini.
Kemudian nanti kalau sudah selesai, ada dua opsi pilihan yaitu ubah atau kirim perencanaan. Nah, di sini saya sudah tidak akan mengubah, maka saya kirim perencanaan saja. Nah, kemudian kita klik konfirmasi. Nah, setelah ini kita cek di pelaksanaan kinerja. Nanti akan bisa kita mulai di bulan Februari. Nah, per 1 Februari nanti sudah bisa mengisi pelaksanaan kinerja. Nah, untuk saat ini kepala sekolah perencanaannya sudah otomatis disetujui ya. Jadi tidak ada lagi bagaimana cara mengubahnya. Misalnya ada yang tanya seperti itu ini tidak bisa diubah lagi setelah dikirim karena sudah otomatis disetujui, dan di sini juga tidak ada tombol untuk edit lagi. Jadi teman-teman, sebenarnya tidak ada yang salah, semua yang dikirim itu selama sudah mengikuti proses dari awal sampai akhir dan itu sudah ada di pengelolaan kinerja ini, pada intinya tidak ada yang salah, mungkin hanya tidak sesuai dengan ekspektasi atasan, tapi sebenarnya nanti bisa didiskusikan ya. Nah, nanti di 1 Februari nanti kita bisa melanjutkan pelaksanaan. Nah, di Januari sampai 31 Januari 2026 ini kita nanti khusus untuk menyusun perencanaan kinerja di bagian indikator praktik kinerja, pengembangan kompetensi, dan juga perilaku kerja. Nah, semoga informasi yang sederhana ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan berikan like, komen, dan subscribe-nya. Ditunggu untuk datang di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.